rakyat kecil itu nggak pakai dolar, Pak. Betul. Wah, teman-teman ya, ketika pemerintah ini menjalankan sistemnya, pemerintah itu nggak hanya memperhatikan dolar. Ya, kalau waktunya habis untuk memperhatikan dolar, memperhatikan investasi portofolio yang fluktuatif banget, yang sekali klik bisa dicabut investornya ya, itu semua teman-teman nggak jadi swasembada pangan, nggak jadi swasembada energi. Yang ada, hari ini Indonesia akan terdampak seperti bagaimana Australia terdampak terhadap kenaikan BBM. Hari ini, Indonesia akan seperti Singapura yang sudah kehilangan pasar besar, kehilangan bahan pasokan ya. Hari ini Indonesia akan seperti Malaysia ya teman-teman, yang juga terdampak besar sekali terhadap kenaikan harga BBM dan ketegangan geopolitik. Saya sendiri bukanlah politikus ataupun kader partai, tetapi saya adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan saya, serta sedang memperhatikan sesuatu ya yang harus diperhatikan di dunia politik. Meskipun saat ini latar belakang pendidikan saya bukanlah pendidikan politik, namun teman-teman perlu kita ketahui secara umum, politik adalah tentang apa sih potensi di negeri kita. Wow, saya memandang sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang yang sering dibicarakan oleh orang-orang lainnya, kemudian para influencer lainnya, bahwa politik adalah tentang kekuasaan. Tetapi saya memandang bahwa politik adalah tentang apa sih potensi di dalam negeri kita, bagaimana sih potensi tersebut dijalankan, agar supaya potensi yang ada ini mampu mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya enggak? Kemudian tentang bagaimana sih setelah potensi itu ada, pasar yang besar di Indonesia ini dikelola menjadi sebuah perputaran ekonomi yang luar biasa. Kemudian akhirnya Indonesia ini bisa keluar dari negara yang sudah di-adjust, dari negara yang sudah divonis menjadi negara korban selama-lamanya, agar supaya ini terlepas dari statusnya di-adjust sebagai negara korban, ini bisa menjadi negara yang maju dan menjadi pemain. Kenapa saya katakan Indonesia bisa berpotensi menjadi negara pemain? Karena teman-teman, saya memandang, dan ini merupakan fakta dari penelitian dan ilmu pengetahuan ya, bahwa Indonesia memiliki banyak potensi. Teman-teman, kita memiliki kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini luar biasa dibutuhkan oleh dunia teman-teman ya, karena kelapa sawit ini sangat sakti. Selain bisa digunakan sebagai produk arahnya adalah ke pangan, dia juga bisa diarahkan ke sektor non-pangan. Bisa dijadikan BBM teman-teman ya, bisa dijadikan campuran untuk membuat biodiesel, kemudian bisa dijadikan campuran untuk membuat bensin atau e-bensin, atau kita kenal sebagai kandungan etanol. Dan juga masih banyak ya hal lain yang bisa nantinya dimaksimalkan potensinya dari kelapa sawit. Kemudian Indonesia kaya akan sumber daya alam juga yang tidak dapat diperbarui. Kita punya minyak bumi, kita punya blok Rokan Mahakam dan blok gas baru yang ditemukan, yang akhirnya nanti gas ini bernama CNG, yang ini nantinya akan menjadikan energi utama, yang saat ini gas kita itu diimpor loh teman-teman ya, dari Amerika Serikat. Lalu ketika gas tadi yang kebutuhannya ini 70 sampai dengan 80%, ini kita beli secara impor dari Amerika Serikat. Apakah ini adalah hal yang bagus ya, ketika inisiasi untuk bertransisi dari penggunaan minyak tanah dan kayu bakar ke arah LPG ini bagus? Ini adalah satu langkah politis yang menurut saya teman-teman kurang cerdas, kurang bagus, kurang berdampak bagus kepada masyarakat. Karena sejatinya ketika impor di negara Kesatuan Republik Indonesia, di negara kita tercinta ini, impornya sangat besar dan sangat ketergantungan dengan produk-produk yang didapatkan dan didatangkan dari luar negeri sana dengan menggunakan mata uang mereka, bukan menggunakan local currency ya, atau menggunakan mata uang lokal kita, tapi menggunakan transaksi internasional menggunakan US dollar. Ini adalah hal yang kurang bagus, yang mana ini semua akan tidak akan mendukung pertumbuhan ekonomi, dan justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan membebani APBN untuk membeli barang-barang yang seharusnya tidak dibeli. Seharusnya barang itu ada di dalam negeri kita, yaitu CNG. Lalu kemudian berikutnya teman-teman, potensi di dunia pertanian. Kembali lagi ke dunia pertanian. Pertama tadi sudah saya bicarakan tentang CPO. Kali ini saya akan bicara tentang beberapa produk pertanian seperti padi, tebu, dan singkong. Ternyata nih teman-teman ya, sebelum saya take video ini ya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Bapak Amran Sulaiman ini telah melakukan beberapa gebrakan baru. Salah satunya adalah swasembada pangan ya teman-teman, yang mengarah ke swasembada beras. Karena saat ini fakta di lapangan bahwa ketersediaan beras Indonesia dari abad Indonesia, mulai Indonesia sampai dengan tahun 2025, Indonesia belum pernah yang namanya tidak impor beras.
Tetapi teman-teman, hari ini 2026 saya telah melihat beritanya dan telah melihat faktanya di lapangan bahwa Indonesia sudah surplus dan cadangan beras kita yang diproduksi oleh petani dalam negeri kita atau petani lokal ini sudah mampu memenuhi kebutuhan beras di seluruh Indonesia ini. Nah, kenapa dan apa yang membuat ini semua terjadi? Ternyata nih teman-teman, yang membuat ini terjadi adalah swasembada dan juga perbaikan di sektor-sektor pertanian. Ya teman-teman, mungkin kita harus melihat kembali ke era 2014, bagaimana kemudian bendungan-bendungan yang mangkrak di era Bapak SBY ini diteruskan pembangunannya di era Bapak Jokowi sampai akhirnya Indonesia menyelesaikan 50 sampai dengan 50-an lebih bendungan ya, yang kemudian saat ini sudah beroperasi semua. Dan kemudian pemerintah saat ini Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Mas Gibran Rakabuming dan juga Menteri Pertanian kita Bapak Amran Sulaiman ini menerapkan sistem baru, tata kelola baru yang mana arahnya ini memperbaiki produksi, tentunya menambah lahan teman-teman ya, menambah produksinya. Jadi yang namanya menambah produksi itu belum tentu diiringi juga dengan menambah lahan. Tetapi menambah produksi bisa saja nih teman-teman, lahan yang tadinya tidak produktif, yang artinya dalam 1 tahun hanya panen sekali. Artinya itu semua bisa ditambah menjadi panen 2 kali sampai dengan 3 kali. Dan inilah yang dilakukan oleh Bapak Amran Sulaiman. Sehingga kemudian kita muncul dan melihat polemik di lapangan tentang ketidaksependapatan ya, ataupun tidak sepaham dengan apa yang terjadi di negeri ini. Contohnya seperti Bang Ferry Amsari yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapak Amran Sulaiman itu bohong katanya, karena dia melihat data tidak bertambahnya lahan pertanian. Padahal faktanya lahan pertanian di era Bapak Amran Sulaiman ini bertambah karena food estate dibangun di mana-mana teman-teman. Salah satunya juga di Papua Selatan yang saat ini juga sedang dikerjakan agar supaya semakin besar produksi pangan di Indonesia, sehingga kemudian akhirnya ketahanan pangan ini benar-benar terjadi di Indonesia ya. Lalu kemudian melihat dari apa yang dikerjakan, yang saya bilang yang tadinya panen sekali ini bisa dirubah jadi panen 2 kali 3 kali. Ini sudah diterapkan karena saat ini ya kondisi bendungan yang ada dan kondisi irigasi yang ada ini sudah mampu menyuplai sawah-sawah di beberapa titik, terutama di sektor-sektor yang utama. Yang utama itu ada 2 teman-teman ya, di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, di Provinsi Lampung ini sekitar Lampung Tengah kawasannya teman-teman, yang merupakan proyek utama ketahanan pangan Indonesia. Dan yang kedua adalah di sekitar Sumatera Selatan atau di Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Jadi ketika pemerintah sudah swasembada dan berhenti impor beras, siapa kira-kira yang terganggu? Yang terganggu adalah negara asal impor tersebut. Beras kita didapat impornya dari Thailand dan dari Vietnam. Nah, sekarang teman-teman cek seperti apa kondisi politik di negara Thailand dan Vietnam ya pasca Indonesia swasembada beras dan berhenti impor beras dari negara tersebut. Chaos, demo, anjlok harga produksi pertanian mereka, terutama harga gabah dan beras ya. Dengan anjloknya harga pertanian dan gabah dan beras di Thailand dan Vietnam, ini terjadi impact baliknya di Indonesia teman-teman ya. Impact baliknya di Indonesia. Di Indonesia petani saat ini merasakan kenaikan harga, merasakan kenaikan kelas yang mereka alami. Ini kemudian teman-teman berarti selama ini apa yang harusnya dipetik oleh petani dipetik oleh para importir. Apa yang dipetik oleh para petani dipetik oleh para petani di Thailand dan petani di Vietnam. Jadi kebijakan pemerintah yang dilakukan sebelum era ini lebih berpihak kepada importir, lebih berpihak kepada petani di negara lain, negara Thailand dan negara Vietnam. Lalu bagaimana dengan nasib petani di negara kita, di negara Indonesia dan di negerinya sendiri? Nangis di pojokan ya, nangis di pojokan. Biaya produksi mahal, biaya olah tanah mahal, hasil pertaniannya murah, dimainkan pula sama tengkulak ya enggak? Ini yang terjadi bertahun-tahun di Indonesia teman-teman, dan ini baru bisa diselesaikan di era Bapak Amran Sulaiman. Makanya kemudian saya yang menilai dan memandang bahwa Bapak Amran Sulaiman adalah menteri yang sangat revolusioner. Melalui video yang singkat ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai kita menyusun pola pikir kita bersama-sama. Sebenarnya siapa sih yang layak ya dikatakan sebagai penjahat politik di negeri kita? Siapa sih yang layak kita jadikan lawan politik di negara kita? Namun saat kita menjadikan mereka sebagai lawan, kita tidak perlu melakukan hal-hal kekerasan, kriminal dan lain sebagainya, tapi kita berikan dukungan kita ya kepada lawannya supaya lawannya tersebut bisa membawa kepentingan kita. Ingat teman-teman, di dalam pola pikir politik kita tidak boleh hanya melihat kepada sisi bagaimana politik itu
menjalankan kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan yang mampu dijalankan. Tetapi, apakah ketika kekuasaan tersebut sudah mulai didapatkan, dan artinya pemenangan sudah didapatkan oleh tokoh yang kita dukung ataupun tokoh yang tidak kita dukung? Mari kita lihat, apakah yang dijalankan tersebut sudah merupakan hal yang merupakan kepentingan utama masyarakat Indonesia. Karena sejatinya, ketika kita ingin mengetahui seperti apa politik itu berjalan, kita harus belajar dan kita harus pahami potensi apa sih yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, saya perlu memberikan sedikit disclaimer dan juga merupakan fakta di lapangan ya, bahwa yang namanya hal yang dilakukan itu arah ke kemandirian, maka siapapun yang melakukan itu, pemimpin akan diserang. Ya, seperti ketika Bapak Soekarno coba untuk berusaha menjadi negara Indonesia yang mandiri. Serangan kepada Bapak Karno ini luar biasa, teman-teman, sampai akhirnya beliau dikudeta dan akhirnya beliau jatuh dari kekuasaannya sebagai presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia.